Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi jalan-jalan di kota Bandung nih teman cerita. Jalan-jalan ke Bandung kita kali ini kita mau nginep di salah satu hotel yang tempatnya strategis banget. Persis lokasinya ada di depan mall terkenal di Bandung, yaitu di depan Mall Paris Van Java. Buat teman cerita yang kalau ke Bandung suka main di daerah atas atau di daerah PVJ, ini sih rekomendasi banget dari aku karena hotelnya persis banget. Kalau mau ke mallnya tinggal nyebrang aja. Namanya The Java Hotel Bandung. Ini kita udah sampai dan ini penampakan depannya ya teman cerita. Dan ternyata di depan lobi hotelnya ada ice cream nih teman cerita. Waktu pertama kali kita datang, ini sebenarnya di depan lobinya itu tuh buat nurunin barang-barang kita ya. Cuma kita sempat tanya sama satpamnya, jadi kita mau cari parkir dulu ke bawah. Nanti bisa nggak kira-kira barangnya dibawa dari bawah? Maksudnya kita mau bawa sendiri nih teman cerita setelah kita parkirin kendaraan kita. Ini area parkirnya memang nggak begitu luas, tapi ini lumayan cukup menurut aku. Yang bikin aku amazing adalah waktu kita sampai di parkiran bawah, ini kita dibantu untuk cariin parkir. Ternyata mas-mas yang tadi di atas itu nyusulin kita ke bawah dan udah siap. Jadi bener-bener bantuin bawain barang kita keluar dari mobil untuk dibawa ke kamar. Baru kali ini aku nemu hotel yang bener-bener dijemput sampai ke basement. Karena biasanya itu kalau kita bawa dari basement, kita bawa dulu nih sampai lobby. Nanti di lobby tuh baru kita bisa taruh di troli gitu kan biasanya. Ini dia penampakan area lobbynya. Area lobbynya nggak besar tapi cantik ya teman cerita dengan nuansa Jawa. Proses cek ini juga cepat. Ini aku beli tiketnya di Agoda. Nanti aku spill harganya ya. Staff di area lobbynya menurut aku ramah-ramah menjelaskan dengan detail kita dapat apa aja. Dan ini perlu diapresiasi, mas yang tadi bantuin kita udah standby dengan barang-barang kita di troli. Ini kita mau lanjut masuk ke kamarnya ya teman cerita. Kita nginep di sini dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu. Kebetulan di hari Sabtu kita mau ada acara nikahan nih teman cerita, dan lokasinya deket banget dari hotel ini. Makanya kenapa kita pesan hotel ini. Ini dia area liftnya, dan ini adalah restoran tempat kita breakfast besok pagi. Sekarang kita mau masuk kamar dulu, dan ini kita dapat di kamar 118. Posisinya ada di lantai 1 nih teman cerita. Kesan pertama waktu kita keluar dari liftnya itu bersih, wangi, nuansa Jawa yang tadi aku bilang. Ini temboknya juga tuh kayak Indonesia banget deh pokoknya hotelnya. Nah ini dia, mereka juga punya spa and massage treatment. Untuk harganya kalian bisa cek di sini ya teman cerita. Nah ini dia penampakan kamar kita. Kita dapat kamar di 118 di lantai 1. Aku pesen kamar tipe superior dengan luas kamar 21 meter persegi. Untuk harganya ini aku beli di Agoda dengan harga 600.000 aja ya teman cerita. Untuk kasur ini aku request dengan kasur 2 twin bed. Ada juga pilihan lain dengan ukuran kasur 1 queen bed ya. Nah ini dia tempat naruh barangnya luas banyak banget, terlihat dari jajaran tas-tas yang aku bawa ya teman cerita. Ada meja dan ini ada TV yang memang gak begitu besar tapi cukup untuk nonton. Ada sofa juga. Untuk harga 600.000 dengan lokasi yang strategis, kamar sebesar ini menurut aku cukup dan worth it banget loh teman cerita. Sebenarnya ada tipe-tipe kamar yang lebih modern dan lebih baru dan bagus di atas ini. Cuma karena aku cuma butuh 1 malam dan aku lebih banyak di luar, jadi aku milih hotel ini. Suasananya aku suka, ini nyaman kayak berasa di kamar. Cuma memang kalau buat kerja kayak papa, cahayanya tuh kurang terang nih teman cerita karena nggak ada lampu meja. Tapi untuk Gaza main-main duduk di situ juga oke banget nih teman cerita. Kita sampai di hotel ini dan check-in sekitar jam 3 sore, dan ini kita penasaran sama pemandangan dari jendelanya apa. Dan kita jujur sempat kaget karena pas kita buka gorden itu ternyata di sebelah kiri gorden yang warna putihnya robek. Kaget dong teman cerita. Tapi ya udahlah, it's okay. Yuk kita lanjut lagi review. Ini dapat mineral botol besar, dapat kopi saset sama teh saset. Terus ada kulkas mini seperti biasa, tapi emang nggak begitu dingin ya teman cerita. Seperti biasa di hotel pada umumnya, ada safe deposit box, ada tempat sendal yang cukup luas, dan dapat sendal hotel juga tuh. Kelihatan kan teman cerita?
Tempatnya untuk naruh-naruh barang udah jelas, ini atas sama bawah bisa dipakai. Tuh, jadi luas banget. Berapa tuh? 6 tas. Untuk kunci kamar ini kita dapat 2, dan kalau hilang itu kita harus ganti. Satu kartunya 100.000 ya teman cerita, jadi jangan sampai hilang. Dan ini kita dapat welcome drink yang katanya berupa mocktail. Terus kita bisa tukerin sampai dengan jam 10 malam. Untuk meal voucher ini kita dapat untuk breakfast besok pagi dan untuk 2 orang ya teman cerita. Sayangnya kita nggak bisa lihat kolam renangnya karena kebetulan kolam renangnya lagi direnovasi nih teman cerita. Sekarang kita lanjut, kita mau lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya menurut aku bersih dan nyaman. Ini perlengkapan yang didapat lumayan, nggak terlalu yang lengkap banget, tapi cukup dapat 2 anduk. Terus untuk area kamar mandinya ada standing shower, dan ini ada sabun dan sampo kayaknya ya. Jadi nggak ada tulisannya sih ini, tapi biasanya 2 in 1 gitu nih teman cerita. Selain ada 2 anduk yang tadi udah aku sebutin, terus mereka juga kasih tambahan tisu toilet. Tuh ada 2 jadinya ya teman cerita. Dan untuk perlengkapan yang tadi aku bilang memang ya nggak lengkap banget, tapi lumayan. Ada hair dryer juga, oke banget kan teman cerita. Nah ini sekarang sekitar jam 5 sore, kita mau jalan-jalan sekalian cari makan malam di PVJ. Kita mau liatin ini dari lobi hotelnya, itu depan PVJ kelihatan kan teman cerita. Nih kita jalan sedikit, jadi ini sepanjang jalan ini tuh rame banget. Udah gitu hati-hati kalau mau nyebrang ya teman cerita, deket banget tuh. Bisa kelihatan kan pintu masuknya itu di sebelah kiri tuh, di seberang dari Hotel The Java ini. Di sampingnya juga ada Lawson, ada Indomaret, jadi nggak usah khawatir kalau ada butuh sesuatu nih teman cerita. Kalau kata orang-orang ini hotelnya kepleset sampai cuma sekedar nyebrang nyampe depan pintu gerbang, udah deh tinggal jalan kaki dikit sampai ke lobinya. Sambil nungguin jam makan malam, ini kita muter-muter aja di dalam mall PVJ, dan kita sempat ketemu sama bazar di tengah-tengah mall. Jadi ini tuh sebenarnya kelincinya dijual, cuman ada rabbit feeding gini. Harganya kasih makannya ini nih, satu tempatnya ini 30.000. Ini kita beli 2 buat Gaza sama Geza yang katanya mau kasih makan kelinci nih teman cerita. Ini kelincinya tuh gemes-gemes banget, warnanya juga bervariasi, ginuk-ginuk, sehat-sehat. Lumayan happy untuk hiburan anak-anak main-main di mall. Nah ini kita jalan pulang kembali ke hotel. Ini dia penampakan hotelnya kalau malam-malam nih teman cerita. Nah ini dia penampakan lobinya kalau di malam hari ya teman cerita. Setelah beristirahat, ini pagi hari sekitar jam 6 lewat, kita mau turun untuk breakfast. Dan jam breakfastnya itu dari jam 6 sampai jam 10 ya teman cerita. Breakfastnya ada di lantai bawah. Ini yang kemarin aku tunjukin. Kalau dari lobby itu posisinya persis sebelah lobby restorannya. Kita mau lihat ada makanan apa aja sih kira-kira dengan harga di hotel 600.000 dapat 2 orang breakfast dan 1 anak ya teman cerita. Tuh suasananya lumayan rame, udah gitu tempat duduknya juga lumayan banyak, ada menu makanan prasmanan. Yuk kita coba review satu-satu, ada berapa banyak makanan yang menarik di sini. Menu breakfast yang pertama ini ada nasi kuning khas Bandung nih teman cerita. Gak lupa ada kerupuk dan ada topping-toppingnya kayak sambal goreng kacang, sambal goreng ati. Terus ini ada buncis tumis sayur, sama ini nih yang paling juara, tumis kikilnya enak loh teman cerita. Makanan selanjutnya ini favorit papa, ada bakso tahu atau siomay sama bumbu kacang dan kecap. Ada juga bubur sumsum dan bubur pacar Cina yang dimakan pakai gula dan santan. Cuma sayang kita nggak sempet cobain nih teman cerita. Ini Gaza sempet cobain croissantnya dan nyobainnya yang polos gak ada isinya. Rasanya enak kata Gaza, udah gitu empuk loh teman cerita, jadi bukan yang keras gitu, pokoknya enak deh. Mereka juga nyediain roti biasa, roti gandum. Ini ada meses, oreo, coklat pasta, strawberry, peanut, ada butter, dan bisa dibakar juga ya teman cerita. Untuk buah-buahan ini mereka nyediain semangka, melon, sama pepaya.
Untuk aneka kue-kuehnya ini juga ada banyak nih, aku sempat cobain dadar gulungnya, rasa manisnya pas dan ada berbagai macam cake atau bolu cantik-cantik, rasanya juga enak loh teman cerita. Nah, kita penasaran sama menu prasmanannya ada apa aja. Yang pasti ada nasi putih, terus ada nasi goreng nanas. Aku kira awal ini nasi goreng kunyit, ternyata nasi goreng nanas. Aku nggak sempet cobain, tapi kayaknya rasanya antik juga ya teman cerita. Terus ini ada juga sapo tahunya ya teman cerita. Ada lagi lanjut fuyung hai. Terus ini ada juga mie goreng. Pilihan sayurnya ini ada capcay goreng. Terus juga ada ikan asam manis. Ini variasi menunya menurut aku lumayan banyak ya teman cerita. Nah, ini yang terakhir ada ayam goreng mentega nih. Penampakannya juga menarik deh. Kalau papa ini milih kentang goreng wedges, itu dikasih bumbu dikit gitu. Terus ada sayur-sayuran dan juga ada telur. Jadi kalau kalian mau telur rebus udah sedia. Kalau mau telur mata sapi bisa request. Nah, ini papa makannya pakai makaroni dan makaroninya makaroni keju gitu teman cerita, rasanya enak deh. Nah, kalau teman cerita mau makan omelet ini udah tersedia, jadi kita tinggal ambil aja. Mereka juga punya menu bubur ayam. Ini bubur ayam ada kuah kuningnya. Terus untuk isiannya ada ayam, ada cakwe, ada telur, ada kacang, ada apalagi ya, bawang goreng, kerupuk, abon. Ini tuh lengkap banget isinya dan enak. Udah gitu ada juga cuanki, ini kuah yang dibuka sama Gaza. Dan untuk isian cuankinya ada batagor, ada bakso, ada tahu. Pokoknya lengkap kan teman cerita. Untuk minumannya seperti biasa ada kopi, ada teh, ada mineral water, infused water, ada orange juice sama jus resak. Ada sereal juga sama susu. Kalau cuma mau minum susunya aja juga bisa. Nah, ini dia kesukaan kita. Ada tahu, ada bakwan, sama ada tempe goreng nih teman cerita. Menurut aku sih nginep di sini dengan harga kamar cuma 600.000 aja kalian bisa breakfast untuk 2 orang dan 1 anak dengan menu makanan yang bervariasi dan rasanya juga enak-enak loh teman cerita. Untuk cuci mulutnya ini ada croffle. Gaza sempat pesan sama mbaknya croffle dan rasanya juga enak nih teman cerita. Waktu kita cobain nih toppingnya juga ada banyak pilihannya. Jadi bebas mau pakai topping apa aja bisa ambil sendiri ya teman cerita. Buat teman cerita yang mau nginep di sini nih, boleh bisa langsung pesan lewat websitenya, bisa dapat berbagai macam free nih teman cerita atau diskon ya. Ini kita mau check out, udah mau pulang dan proses check outnya juga cepet. Kita cuma tinggal kembaliin aja kuncinya sama mbaknya dan make sure nggak ada barang yang ketinggalan ya. Sebenarnya kita suka banget sama hotelnya, mulai dari pelayanannya, makanannya, dan harganya yang affordable. Cuma sayang memang di kamarnya kita temuin gorden yang udah robek tapi masih dipakai. Mudah-mudahan gak kejadian sama teman cerita ya. Sekian cerita kita hari ini, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.